Berbisnis dengan prinsip sustainable menjadi semakin tren belakangan ini, salah satunya di PT Impact Pratama Industri. Berawal dari program efisiensi, mereka sekarang sudah membuka pasar baru dari material daur ulangnya. Berikut ini wawancara khusus Sugierto Romli, Direktur PT Impact Pratama Industri tentang transformasi di perusahaannya. Iya, Pak Toto boleh diceritakan nggak sebenarnya Impact Pratama ini sejak kapan sih mulai fokus mengembangkan sustainability sampai membuat divisi sendiri dan Bapak jadi salah satu direktur yang membawahi ini? Oke, baik gini ya, kalau saya lihat ke belakang ya, sustainability itu keberlanjutan sebenarnya sudah jelas sekali tertulis dalam core value kita, di mana core value kita adalah inovasi yang berkeberlanjutan. Ya, jadi kalau lihat Impact ini sudah sekarang berumur 42 tahun, ya, kedepannya untuk Impact kalau kita lihat nanti di tahun 2100 misalnya 50 tahun ke depan, apa yang menjadi aktivitas Impact itu harus berkelanjutan, baik dari segi produk, ya, ataupun dalam melakukan mitigasi resiko dan opportunity. Ya. Nah, saya sendiri awal-awal itu di akhir 2019 kan, pertengahan 2019 itu kami sudah mulai ada tim, walaupun belum masuk secara struktural, di mana kami sudah mulai menyusun satu laporan sustainability report untuk 2019 yang kami laporkan di 2020. Nah, pembentukan divisinya sendiri dalam bentuk divisi khusus itu baru secara struktur di 2020 pertengahan pada saat RUPS, di mana saya diangkat menjadi direktur atau sustainability tahun 2020. Ya, tapi ya sebelum itu sebenarnya tim kecil sudah mulai bergerak, kami sudah mulai menyusun laporan apa-apa yang kami sudah lakukan di manufacturing, baik dari segi governance, segi social dan segi environment. Ya, itu kami tuangkan dalam Sustainability Report 2019. Kira-kira seperti begitu ya. Kalau kita ngomongin jabatan sebagai Direktur Sustainability, ini baik. kalau dilihat tidak semua perusahaan punya nih direktur ya, yang betul. membawahi bidang sustainability. Sebenarnya apa Pak yang bedanya nih Direktur Sustainability ini pekerjaannya atau yang diurusin apa aja gitu? Oke, gini ya. Targetnya sustainability sebenarnya mungkin orang suka berpikir bahwa cuma hanya lingkungan ataupun masalah sosial, tapi sustainability kami percaya sebagai salah satu core value-nya kami ya, yaitu menjaga keberlangsungan perusahaan itu 5 tahun ke depan, di mana untuk itu kami harus selalu melakukan monitoring ya, dan memberikan wawasan ya, karena perusahaan kami, setiap perusahaan mungkin berbeda ya. Di kami nilai ada beberapa yang sangat terdampak dengan kegiatan kami. Salah satunya adalah karyawan. Ya, karyawan kami itu ada 2000 lebih. Jadi kami sangat memperhatikan baik dari segi pelatihan, tingkat karyawan ya. Kedua, yang exposure juga di perusahaan kami adalah kami banyak menggunakan bahan baku. Nah, untuk itu kami melakukan mitigasi resiko dan segala macam agar ketergantungan terhadap hal tersebut berkurang. Jadi ada risiko yang kita mitigasikan. Juga nanti ada lagi energi, itu kami lakukan juga seperti di laporan kami tingkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan. Nah, hal-hal ini saya kira akan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Di samping otomatis yang nomor satu ya ekonomi, di mana ada tingkat pendapatan perusahaan dengan tindakan-tindakan keberlanjutan yang kami lakukan, lalu penyebaran tambahan investasi ya di kota lain agar mengurangi dampak emisi, juga mengurangi dampak risiko, menjamin
terus keberlangsungan perusahaan dalam mendistribusikan produk-produk inovasi berkelanjutan. Kurang lebih itu ya, 3 hal penting. Dan ini kami tuangkan dalam 4 pilar utama untuk menjaga keberlangsungan perusahaan di tahun-tahun mendatang. Nah, untuk itu kami juga disclose target-target kami agar kami tahu bahwa stakeholder investor bisa melihat apa sih target keberlanjutan kami. Itu bisa dibaca di Sustainability Report kami sejak 2020. Baik target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu sampai 2030. Ya. Tapi sejak adanya divisi ini dan kalau dibandingkan seperti apa Pak? Sejak adanya divisi ini dan sebelumnya ini pengaruhnya ke bisnis seperti apa sih perusahaan sendiri? Oke, begini ya. Dengan adanya sustainability team ya, kami juga lebih fokus, artinya kami buat satu satuan kerja untuk resiko dan opportunity, di mana juga laporan tadi target-target keberlanjutan itu kami review setiap bulan. Setiap bulan kami review dan kami juga bawa ke tim BOD agar ini target yang kami buatkan real ya, dari sini dari poin A mau sampai ke poin B itu pencapaiannya bisa kita monitor parameternya dengan parameter yang jelas. Jadi setiap bulan kita review, kalau ada kurang kita perbaiki. Nah, tim kecil ini, manajemen tim satuan kerja risiko dan opportunity itu selalu memberikan masukan-masukan yang menjadi dasar pertimbangan BOD. Nah, itu tim kecil itu dibawa juga dari tim sustainability. Nah, juga ada satu tim lagi yang membantu untuk inovatif produk yang sustainable, yaitu namanya tim IRIC, yaitu lembaga research kami, yang terdiri dari mungkin 12 orang kali ya, 12 orang sekarang, dan terus bertambah. Kami investasikan juga mesin-mesin, alat-alat lab yang bisa membantu mereka melaksanakan tugasnya. Berarti kalau saya ambil kesimpulan sebenarnya dengan adanya divisi sustainability ini, inovasi produk jadi semakin berkembang, lalu dari sisi risikonya potensi-potensi apa yang terjadi kemudian hari sudah terpetakan gitu. Ya, memang kami buatkan roadmap ya, apa yang kami lakukan terutama untuk sustainability, kami buatkan roadmap. Kami juga sangat percaya bahwa impact tidak bisa berdiri sendiri, karena kita perlu partnership, banyak stakeholder lain yang perlu kami bicara ya, agar capaian roadmap yang kami maksud, baik itu dari sisi customer, dari para stakeholder lain, juga otomatis dengan pemerintah, regulator, kami mengikuti peraturan pemerintah ya, dan pemanfaatan barang-barang yang dulu belum dimanfaatkan, salah satunya untuk mengurangi dampak tergantungan misalnya dengan bahan baku. Kami sudah mulai membuat satu perusahaan yang namanya PT Circular Indonesia, yang fokusnya untuk memanfaatkan, mencari substitusi bahan baku untuk membuat bahan bangunan yang berasal dari waste ya, terutama waste yang single use plastik atau satu kali pakai ya, kurang lebih begitu. Oke, terakhir Pak, sampai akhir tahun nih, kalau dari divisi Bapak sustainability, rencananya apa nih yang akan dikejar sampai akhir tahun? Sisa tahun ini ya kita ngomong. Oke, sisa tahun ini kami sedang fokus untuk seperti tahun-tahun sebelumnya, kami setiap tahun mengeluarkan satu inovasi barang, baik itu minor improvement ataupun totally brand new product ya. Nah, untuk tahun ini kami sudah keluarkan juga beberapa produk baru seperti yang baru tahun kemarin lepas itu produk ceiling ya, atau plafon. Lalu juga kami keluarkan produk Alderon RS yang lebih ekonomis ya, untuk daerah-daerah luar, terutama jangkauan untuk masyarakat yang memang bisa membeli dengan harga yang lebih murah, terjangkau. Lalu juga kami fokus nanti pemanfaatan, mencari substitusi bahan baku
yang berasal dari recycle untuk menjadi bahan bangunan yang berkelanjutan.